Shalom, salam sejahtera, salam damai dalam Kristus Yesus. Puji dan syukur kepada Tuhan, sebab kita bersama kembali di dalam perbincangan Sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga tahun ini. Bersama saya pada ketika ini, Elder Ronald Dilik, yang tidak asing lagi sering bersiaran di dalam pelajaran Sekolah Sabat Bahasa Melayu, dan juga sering bersama dengan kita di dalam pelajaran Sekolah Sabat Bahasa Rumus. Dan yang kedua, yaitu Delphon, juga sering bersama dengan kita di dalam Tingkang Media, rakaman Bahasa Melayu. Saudara-saudara sekalian, tajuk pelajaran kita pada hari ini, pelajaran yang ketiga, ialah semua generasi akan datang. Dan inti ayat yang kita akan baca pada hari ini ialah terdapat di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8 seperti ini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sebelum kita memulakan perbincangan Sekolah Sabat pada hari ini, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin di dalam doa. Bapa Tuhan kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih dengan berkat Tuhan yang sudah memimpin kami bersama dengan kami pada ketika ini untuk mempelajari firman-Mu di dalam pelajaran Sekolah Sabat. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati setiap akal pikiran kami, supaya kami dapat berbincang, dapat mendalami pelajaran ini, agar ia menjadi kekuatan dalam hidup kami, sementara kami menanti kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Ciptaan Tuhan yang agung, sempurna adalah manusia. Darjatnya lebih tinggi daripada semua ciptaan. Dan manusia ini juga diamanahkan pula untuk menguasai segala ciptaan Tuhan yang lain. Namun saudara sekalian, akhlak dan moral manusia ini semakin merosot apabila dosa memasuki di dunia di Taman Eden melalui Adam dan Hawa. Dan setelah itu, kebanyakan manusia telah memutuskan untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada dosa, sehingga mengubah paradigma dunia ciptaan Tuhan. Dosa berkembang dan bertambah banyak. Ibarat seperti sel bakteria yang matang, daripada satu sel membiak kepada dua. Dua menjadi empat, empat menjadi 8, dan seterusnya. Dan demikianlah juga dosa bertambah banyak di dunia ini. Namun saudara dan saudara sekalian, masih ada sekelompok yang kecil manusia, ciptaan Tuhan ini, memilih untuk taat setia dan memuji nama Tuhan. Tuhan melihat ini dan Tuhan campur tangan kepada umat yang setia dan memberi peluang yang kedua di dalam penyelamatan. Tetapi saudara, dalam masa yang sama, Tuhan tidak bertoleransi ataupun tidak berkompromi dengan dosa dan pelaku dosa itu. Inilah prinsip Tuhan. Memberikan peluang kepada umatnya yang setia, tetapi dalam masa yang sama, dia tidak bertoleransi dengan dosa. Jadi, para panel sekalian, inilah prinsip Tuhan. Memberi peluang, menyelamat kepada manusia yang setia, tetapi dalam masa yang sama, dia tidak berkompromi dengan dosa. Elder Ronald, di dalam hal ini apabila kita melihat bahwa dunia
ataupun dosa semakin bertambah banyak. Akhirnya memusnahkan dunia ini. Apakah prinsip sebenarnya dosa ini seperti yang dinyatakan di dalam Kejadian 6 ayat 5? Mungkin Elder Ronald boleh secara detail boleh menjelaskan. Terima kasih Elder Robert. Kesempatan yang baik untuk kita sekali lagi dapat bertemu dalam pembahasan pelajaran sekolah Sabat. Dan kalau kita kembali kepada penciptaan Tuhan, ya, Elda, setiap kali Tuhan mengakhiri penciptaannya di setiap hari, Tuhan mengatakan sungguh baik. Iya. Iya. Tetapi pada hari yang keenam, di mana di situ Tuhan telah mencipta manusia, dia akhiri pula dengan perkataan sungguh amat baik. Jadi benarlah seperti apa yang Elda katakan tadi, dalam seluruh ciptaan Tuhan yang sangat istimewa adalah manusia. Ya, itu memang benar. Dan manusia dan semua ciptaan Tuhan sebenarnya memang sempurna. Tetapi seperti yang kita tahu dan seperti yang Elda jelaskan tadi itu, ketika manusia memilih untuk berdosa, kesempurnaan ciptaan Tuhan itu telah rusak. Dan kalau kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 5, seperti yang Elda sebutkan itu, saya ingin membacakan ayat itu. Ya, Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Elda, kalau kita tengok firman Tuhan yang tercatat dalam Kejadian 6 ayat 5 ini. Manusia setelah jatuh dalam dosa dan ketika berada dalam di lingkungan zaman atau masa Nuh, kecenderungan hati manusia, firman Tuhan mengatakan, semuanya cenderung kepada kejahatan. Jadi maksudnya, apapun yang mereka pikirkan akhirnya membuahkan kejahatan. Begitu rusak sekali keadaan manusia pada waktu itu. Nah, dan kalau kita melihat, sewaktu dunia sudah jatuh dalam dosa atau manusia sudah jatuh dalam dosa, dia tidak akan pernah menjadi baik. Dan salah satu prinsip dosa yang kita nampak di sini ialah, apabila dosa ini dibiarkan, dia akan menjadi jahat, menjadi jahat, menjadi jahat, dan menjadi jahat. Bertambah-tambah. Bertambah-tambah, Elda. Ada beberapa ayat di sini. Kalau kita tengok dalam Kejadian 3 ayat 6, di situ dinyatakan bahwa Hawa memetik buah itu lalu memberikan kepada suaminya. Ini bermakna dari seorang berdosa telah menjadi dua. Itu kan pertambahan, Elda. Iya. Kemudian kita nampak apabila mereka sudah berdosa dalam Kejadian 3 ayat 11 hingga 13, mereka tidak mengakui dosa mereka. Nah, dalam ayat itu mereka tidak mengakui dosa mereka. Kita nampak dari 1 ke 2 dan duanya sudah berdosa, lalu mereka tidak mengakui dosa mereka itu. Kemudian ketika mereka sudah mempunyai zuriat ataupun anak, ketika Tuhan tidak melayani ataupun memperkenankan persembahan daripada Kain, kita nampak hati Kain sangat marah. Dan kemarahan itu membuahkan pembunuhan yang pertama. Jadi ini kita nampak di dalam Kejadian 4 ayat 8. Lalu apabila manusia bertambah banyak, yang tadinya Tuhan hanya berikan seorang wanita kepada Adam, Elda, pandai pula manusia ini menambah istrinya. Atau dalam konteks atau perkataan lain berpoligami, Elda. Berpoligami, betul. Kemudian sekali lagi berlaku pembunuhan yang kita nampak, kita dapati di situ.
lagi bertambah bejat keadaan manusia dalam Kejadian 6 ayat 2, Iya. dikatakan di situ, mengambil istri siapa-siapa yang disukai. Elda, ini bukan poligami lagi, Elda. Iya. Ya, kita dapati bahwa mengambil istri siapa-siapa saja, maksudnya itu sudah menjadi jahat. Iya, betul. Kan sudah menjadi jahat. Dan dalam ayat itu katakan, benarlah bahwa kejahatan itu bertambah, bertambah, bertambah-tambah. Dan Tuhan melihat Iya. bahwa dosa ini harus disingkirkan. Harus diakhiri dosa ini. Dia tidak boleh terus bersama-sama dengan manusia. Tidak heranlah kalau kita katakan bahwa Tuhan sangat-sangat membenci dosa ini. Iya. Sangat membenci dosa. Dan kita tidak heran juga, cepat atau lambat, memang Tuhan akhirnya akan memusnahkan dosa ini. Dia menyingkirkan dosa ini. Iya, betul. Tetapi pada waktu yang sama, Elda, Tuhan sangat rindu atau sangat ingin untuk menyelamatkan manusia yang setia kepada Tuhan. Jadi kita nampak dosa tiada yang akan bertambah baik, tapi dia akan bertambah buruk. Iya. Dan Tuhan mau menyingkirkan dosa yang ada di dunia ini atau ada pada manusia. Iya. Tapi dalam waktu yang sama, Tuhan rindu untuk menyelamatkan mereka yang setia. Itulah sebenarnya perjanjian tuh, Elda. Iya. Astekat di situ, Elda. Terima kasih, Elda. Rentetan daripada LD tadi tentang bagaimana dosa itu semakin lama semakin bertambah banyak. Ya, Elda. Moral dan akhlak manusia semakin merosot. Betul, Elda. Dan Tuhan melihat keadaan ini. Namun Tuhan juga mempunyai kerinduan seperti Elda katakan tadi betul. untuk menyelamatkan. Walaupun dosa itu sudah memenuhi dunia. Tetapi di dalam banyak-banyak manusia yang ada pada waktu itu, Tuhan melihat ada seorang hamba Tuhan yang setia. Dan di dalam pelajaran kita mengatakan bahwa Nuh, Ya, Elda. seperti yang dalam ayat inti kita tadi mengatakan, Tuhan memberi kasih karunia kepada Nuh. Melihat Nuh itu setia. AIT telepon. Apakah kriteria yang ada pada Nuh sehingga Tuhan itu melihatnya dan memberikan kasih karunia kepada Nuh pada masa itu, walaupun di tengah-tengah kebajikan ataupun keruntuhan akhlak manusia. Boleh jelaskan? Ya. Terima kasih Elda Iya. atas peluang yang diberikan untuk saya mengungsikan kepahaman saya pada topik ini. Ya. Nuh seorang yang benar. Kejadian 6 ayat 9, mari kita buka dalam Kejadian 6 ayat 9, berbunyi begini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. 3 perkara atau ciri yang perlu kita perhatikan daripada ayat tadi. Dia orang yang benar. Dia tidak bercelah. Dia bergaul dengan Tuhan. Dan sebagai tambahan, di dalam 2 Petrus 2 ayat 5, menyatakan Nuh sebagai pemberita kebenaran atau pengkhotbah kebenaran. Dan Ellen G. White mengulas lagi, Nuh punya kombinasi iman dan perbuatan yang baik. Sehingga patut menjadi contoh ikutan panduan kepada masyarakat sezamannya. Kita tahu pada zaman itu kejahatan manusia sangat tinggi sampai ke tahap di mana mereka tidak mendengarkan lagi suara Roh Kudus. Sungguh tidak ada keraguan pada pandangan kita, ya, bahwa Nuh diselamatkan daripada hukuman Tuhan. Itu pandangan kita. Karena
kesalehan dia itu. Ya. Tetapi semuanya itu tidak cukup. Hah? Kebenaran Nuh itu tidak cukup tanpa satu yang ini, yaitu apa itu? Kasih karunia. Kasih karunia. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, Iya. Nuh masih orang yang berdosa. Masih orang yang berdosa. Ya. Seperti yang Elder Ronald katakan tadi. Tuhan membenci dosa. Karena dosa menyebabkan kehancuran dan kematian. Dia ingin membantras, menyingkirkan dosa tersebut. Tetapi dia juga ingin menyelamatkan orang-orang berdosa. Itulah inti daripada perjanjian tersebut. Ya. Dalam Kejadian 6 ayat 8, ayat hafalan kita tadi, Iya. menuliskan kasih karunia buat pertama kali di dalam Alkitab. Buat pertama kali ya, Elda. Menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan menetapkan perjanjiannya dengan Nuh karena apa? Karena kasih karunia. Ditetapkan itu Ya. karena kasih karunia. Saudara-saudara, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kasih karunia di sini punya arti yang sama dengan kasih karunia dalam perjanjian baru. Kasih karunia dilaksanakan untuk orang-orang berdosa yang tidak layak. Sekuat manapun kita berusaha mencapai kesalehan yang tinggi sekalipun, kita masih orang berdosa, memerlukan rahmat Tuhan yang tidak berbelah bagi. Kasih karunia Tuhan lah yang kita perlukan agar kita diselamatkan. Kembali kepada Elder. Terima kasih, Delver. Itulah kriteria yang ada pada Nuh pada zamannya. Setia kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri melihat dan memberikan kasih karunia. Pada saat Tuhan ingin memusnahkan dunia ini, Dia telah membuat satu perjanjian, Elder, Ya. dengan Nuh yang mana Tuhan melihat itu setia dengan dia. Dan antara perjanjian ataupun perjanjian yang diberikan ini, kita boleh lihat dalam Kejadian pasal 6, ayat yang ke-18 mengatakan seperti ini. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Elda, inilah perjanjian yang Tuhan berikan kepada Nuh pada masa itu. Pada Ya, saat Elda. Tuhan memusnahkan dunia ini, dan melihat Nuh itu sebagai orang yang setia di hadapannya, Tuhan sendiri menawarkan satu perjanjian Ya, Elda. yang mengatakan bahwa engkau akan masuk di dalam bahtera. Dengan kata lain, engkau selamat. Ya, Elda. Bersama dengan engkau, keluargamu, dengan istrimu, anakmu, dan istri-istri anakmu. Saudara sekalian, kalau kita lihat dalam perjanjian ataupun perjanjian ini, dia ada di unsur-unsur dari sini, unsur-unsur penurutan. Perjanjian itu boleh saja Tuhan berikan, tetapi di pihak manusia mesti ada unsur-unsur penurutan. Kesetiaan maksudnya, Kesetiaan. Elda. Iya, kesetiaan. Dan perjanjian yang ditawarkan oleh Tuhan ini memperlihatkan bahwa ini adalah anugerah, kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada manusia semata-mata untuk menyelamatkan. Itulah awal-awal tadi kita katakan bahwa walaupun Tuhan itu membenci dosa, Ya. tetapi Tuhan rindu melihat ciptaannya itu kembali kepada sedianya semula. Tuhan rindu melihat orang-orang yang hanyut di dalam dosa. Dan yang hanyut dalam dosa dan kembali kepadanya. Dan inilah yang kita lihat bahwa Tuhan memperlihatkan kasih-Nya yang begitu besar. Sehingga Dia sendiri menawarkan perjanjian itu kepada manusia. Supaya mendapat keselamatan. Elda, ini saya nampak
perjanjian itu yang seperti yang dikatakan, aku akan mengadakan perjanjianku dengan engkau. Ya, Berarti Tuhan itu sendiri yang memberikan perjanjian. perjanjian kepada manusia. Perjanjian kepada manusia. Begitu indah sekali. Dan Nuh mendapat bahagian keselamatan ini. Inilah saya ingat perjanjian yang pertama Ya, antara manusia, Tuhan dengan manusia itu. ya udah. Iya. Kalau kita melihat atau mengingati apa yang Tuhan katakan kepada Adan dan Hawa, Iya. ketika engkau memakan buah ini, pastilah engkau akan mati. Iya. Tapi Adam dan Hawa tidak mati pada saat itu. Iya. Karena kita tahu, oleh karena kasih karunia Tuhan kepada Adam dan Hawa pada waktu itu, diberi peluang untuk hidup dan mereka Iya. mempelajari tentang kasih Tuhan. Betul. Dan sampailah kepada Nuh, seperti yang EIT Delphon katakan, ada 3 kriteria. Ada 3 sikap, perilaku Nuh sendiri Iya. yang memanggil Tuhan atau Tuhan terpanggil untuk membuat perjanjian kepadanya. Dan kita tahu bahwa 120 tahun lamanya, Elda. Iya. Dan kita tahu bahwa selama 120 tahun lamanya itu mengkhotbahkan yang Tuhan akan musnahkan. Iya. Dan satu-satunya jalan untuk mereka selamat membina kapal dan masuk dalam kapal itu, Elda. Ya, Elda. Terima kasih, Elda. Jadi inilah yang Tuhan sendiri memberikan ataupun ya membuat perjanjian antara Tuhan dan dengan manusia itu, Nuh sendiri. Dan ada lagi satu, Elder. Selepas sahaja manusia atau Nuh dan keluarganya selamat daripada dimusnahkan air bah. Pada masa itu, sekali lagi Tuhan memberikan satu perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Ya, Elda. Yaitu dikatakan merujuk kepada pelangi. Apa ataupun boleh Elda jelaskan mengapa pelangi ini dikatakan sebagai satu perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Kalau dia kata di sini Iya. tanda oleh pelangi, Elda. Iya, tanda oleh pelangi. Jadi maksudnya pelangi ini bukan sembarang wujud begitu saja, Iya. tetapi pelangi yang indah, pelangi yang cantik itu yang selalu diambil oleh orang sebagai lambang-lambang keindahan tertentu. Itu ada maksudnya pula itu. Iya, iya, betul. Sebenarnya dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini ada beberapa ayat, tetapi saya terpanggil untuk mengongsikan ayat yang terdapat dalam Kejadian 9 ayat 13 dan 15. Iya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ini firman Tuhan ini. Iya. Ya. Busurku atau pelangiku. Dia kata, Iya. akan ku apa? Akan ku taruh di awan. Dan itu akan menjadi tanda perjanjian. Ya. Saya ingin membaca semula dalam seterusnya ayat yang ke-15. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Elda, ketika Tuhan meletakkan pelangi dan Nuh serta keluarganya pada waktu itu melihat pelangi itu, Tuhan memberitahukan itu adalah tanda untuk peringatan kepada saya dan kepada kamu bahwa dunia ini tidak lagi dibinasakan dengan menggunakan air bah. Jadi sehingga sekarang, Elda, kita mengingati janji Tuhan yang dia tidak akan musnahkan lagi bumi kita dengan air bah
ketika kita melihat pelangi itu. Dan perjanjian ini ada sedikit bedanya dengan apa yang seperti Elda katakan, janji kepada Nuh merupakan menuntut kesetiaan itu. Kesetiaan. Tetapi kalau kita melihat janji ini, Tuhan mau menyatakan bahwa di masa akan datang, sama ada manusia itu setia ataupun tidak. Iya. Kalau setia itu diselamatkanlah. Iya. Tetapi janji untuk tidak lagi memusnahkan dengan air bah itu tetap berlaku. Iya. Dan kalau kita tengok, kita lihat dalam penjelasan Ellen G. White yang lain dan nas yang lain, di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan akan memusnahkan dunia kita dengan menggunakan api. Jadi Elda, Iya. tanda oleh pelangi ini ialah memberi ingatan kepada kita bahwa Tuhan tidak lagi membinasakan dunia kita ini dengan menggunakan air bah. Iya. Silakan Elda. Iya. Ya. Jadi maksudnya Elda, pada masa Tuhan memberi janji pada Nuh masa itu, bukan bermaksud tanda pelangi itu perjanjian bukan pada Nuh sahaja, Iya benar. tetapi kepada semua masa atau manusia pada sampai sekarang. Iya. Oke, terima kasih Elda. Nah, saudara sekalian, kita melihat semula bahwa daripada pelajaran yang seterusnya ini, kita telah melihat bahwa hanya Nuh, keluarganya yang selamat daripada air bah. Ya, Dan dikatakan juga di dalam pelajaran kita mengatakan bahwa semua ciptaan pada masa itu musnah. Dan hanya keluarga Nuh yang selamat. Dan juga dikatakan di sini bahwa mereka inilah digelar sebagai sisa. Boleh ini IT telepon jelaskan apakah maksud sisa di dalam hal ini. Oke, iya. Terima kasih Alda. Sementara kita menjawab persoalan tersebut, Iya. saya suka untuk mengulas ataupun membacakan Kejadian 7 ayat 23. Di mana Iya. ayat itu berbunyi begini. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, Iya. dan binatang melata, dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal, hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam batara itu. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada. Oke. Jadi tidak pula disebutkan ikan-ikan kan Elda? Iya. Pada Iya. saat hidup. Ikan kan ada di air. Di air kan? Iya. Kita perhatikan kata kerja yang tinggal Iya. dan bandingkan dengan konsep sisa. Keduanya erat terkait. Betul. Yaitu yang tinggal merujuk kepada sesuatu yang tersisa. Ayat-ayat berikut menyebut tentang ini berulang kali. Oke, perkaitan ini. Yesaya 44 ayat 3 menyebutkan perkataan tertinggal sisa. Oke, saya ulas saja begitu. Saya sebutkan saja perkataan tersebut. Yeremia 42 ayat 2 menyebutkan perkataan sisa, sedikit. Yehezkiel 14 ayat 22 tertinggal, terluput. Zakaria 9 ayat 7 yang tinggal jadi kepunyaan Allah. Roma 11 ayat 5 tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tuhan menghakimi dunia pada zaman Nuh dan menghukum mereka untuk membinasakan karena kejahatan mereka, kejahatan manusia. Ya. Tetapi dia membuat perjanjian dengan yang sisa, dengan mereka yang mau menerima Tuhan dan pemberita kebenarannya. Saudara-saudara,
sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tuhan akan menghakimi dunia ini lagi. Ya. Perjanjiannya masih tersedia bagi semua yang mau menerima dia. Masih ada kawanan kecil yang sisa, yang setia. Mereka ini tidak lebih baik daripada yang lain. Cuma mereka ini hanya mengasihi Tuhan dan menerima kasih karunia-Nya. Saudara-saudari, maukah kita tergolong dari yang sisa ini? Inilah panggilan bagi setiap kita. Terima kasih. Kembali kepada Elder. Iya. Terima kasih AIT Delphi. Perkataan sisa ini, Elder. Ya, Kalau kita lihat merujuk kepada peristiwa zaman Nuh ini, semua yang ada di dunia pada masa itu, terlebih kepada manusia yang moralnya, akhlaknya yang jahat, sudah dimusnahkan. ya udah. Dan Nuh, anak-anak dan keluarganya tertinggal, dan inilah yang sisa. Tetapi yang terpilih oleh Tuhan, yang kudus. Ya, Jadi, kalau kita lihat keadaan ini, mungkin tidak akan berlaku lagi dosa, Elder. Kalau kita lihat sebab sudah ya. menjadi sisa terpilih dan yang kudus. Mungkin ada Elder pendapat ataupun Iya, ada. tambahan. Kalau kita melihat macam seolah-olah tidak perlu ada dosa lagi kan? Iya. Karena orang-orang yang berdosa, yang tidak setia, pada waktu itu mereka sudah musnah kan? Tetapi penghukuman melalui air bah itu tidak dinyatakan di situ bahwa setan musnah. Ya, betul. Iya. Jadi pastinya setan berusaha dan tumpuannya kepada keluarga Nuh pada waktu itu saya pikir sungguh hebat itu. Iya. Dan mereka akan tinggal lagi di dunia yang berdosa walaupun mereka setia. Dan saya pikir dosa sekali lagi bermaharajalela dalam keluarga Nuh walaupun mereka ini adalah yang terpilih oleh Tuhan karena setan begitu bekerja keras sehinggalah sekarang ini. Dan konteks sisa yang tertinggal ini ialah pasti mereka yang berkualiti dari segi rohani ya. Iya, betul. Iya. Dia bukannya sama dengan sisa makanan yang tidak dimakan lagi karena tidak berkualiti. Iya. Bukannya seperti itu. So kita mengerti bahwa sisa ini adalah mereka yang tertinggal berkualiti rohaninya seperti Waldensia dahulu. Iya. Pada waktu mereka mengasingkan diri, lari di pergunungan dan sebagainya demi untuk memelihara kebenaran. Dan pada saat ini Elda, gereja kita dalam ramai gereja di seluruh dunia ini dikatakan sebagai gereja sisa yang masih benar-benar memelihara kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Ya, saya kira itu Elda. Terima kasih, Elder. Saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa perjanjian Tuhan dengan manusia melalui Nuh merupakan satu perjanjian yang menggambarkan bagaimana Tuhan itu ingin menyelamatkan ciptaannya. Tetapi dalam masa yang sama, Tuhan juga tidak bertolak langsung kepada dosa dan pelaku dosa. Dan simbol pelangi yang diberikan ataupun perjanjian yang Tuhan berikan pada waktu Nuh itu adalah melambangkan bahwa dunia ini tidak akan dimusnahkan lagi oleh air bah, tetapi akan dimusnahkan oleh api. Ya, Elda. Saudara sekalian, terima kasih di atas perkongsian pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang ketiga pada kali ini. Terima kasih kepada Elder Ronald dan juga kepada AIT Delfon yang turut bersama dengan kita
di dalam pelajaran sekolah sahabat. Untuk mengakhiri perbincangan pada sahabat ini, kita tutup dengan doa dan saya persilakan Elder Ronald untuk memimpin di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Tuhan yang Engkau tunjukkan sejak semula, memberi kesempatan dan peluang kepada manusia untuk bertobat, untuk datang kembali kepada Tuhan. Tapi dalam masa yang sama, Tuhan sangat membenci dosa itu, sehingga rencana Tuhan telah tersedia untuk memusnahkan dosa di dunia ini. Tapi Tuhan rindu untuk bersama-sama menyelamatkan bagi mereka yang tetap setia, seperti Nuh dan keluarganya. Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini akan menjadi satu sumber kekuatan yang baru bagi kami untuk tetap setia, bergantung penuh kepada Tuhan, supaya kami dapat menyahut kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa dan setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Kau juga memberkati semua pendengar, semua penonton yang bersama-sama dengan kami mempelajari firman Tuhan ini. Dan semoga semua ini akan menjadi satu berkat yang besar di dalam kehidupan rohani kami semua. Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin.